Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Dadakan, dimana kami akan membagikan bagi pemula memegang mobil Matic serta teori-teori ataupun cara-cara mengoperasikan dari mobil Matic. Tentunya bagi pemula kita harus memahami beberapa hal, yaitu yang ada di sini kode. Ada P, ada R, ada N, D, 2 dan 1. Bahkan kalau kita ini pencet, yang bawahnya ini kita pencet jadinya D3. Itu gunanya apa saja. Yang jelas P sudah parkir, kondisi parkir. R berarti mundur, N netral, D berarti drift jalan, kondisi jalan. Drift ini kita gunakan pada kondisi jalanan yang lurus, enak. Kalau yang D2 ini agak menanjak, jadi agak menanjak gitu, kita menggunakan D2. Kemudian D1 untuk tanjakan yang tajam ataupun turunan yang tajam. D2 pun begitu, jadi kalau agak jalan menurun kita juga menggunakan D2. Kemudian langkah-langkah apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, jika kita menggunakan mobil yang transmisi otomatis seperti ini, bagi kita kalau yang mau mencari mobil ya, maksudnya itu mau memilih-milih mobil dengan transmisi otomatis, hendaknya lah kita mengambil yang ada D2 ataupun D1, apalagi yang berposisi di tempat pegunungan. Jadi ada rumor yang mengatakan bahwa mobil Matic itu tidak tanjakan tidak kuat, itu ya mungkin dalam pemilihan mobilnya saja yang keliru. Mobil ini walaupun sudah tua, kita pakai hampir 5 tahun dan sekarang sudah hampir berusia 11 tahun. Ini kita masih berasa nyaman dan nikmat, walaupun dan domisili kami itu ada di ketinggian 700 meter dari permukaan air laut. Jadi kita sering menggunakan mobil ini dalam tanjakan dan turunan. Oke, untuk selanjutnya kita coba operasinya mobil Matic tersebut. Kalau kita mau pindah gigi, kita injek rem dulu. Setelah kita injek rem, di pegangan ini akan berasa bahwa kita itu menginjek rem, berasa cetak-cetuk gitu, itu berasa. Kemudian injek rem, ini pencet tombol ini, kemudian kita bisa narik ke gigi yang kita inginkan. Mau mundur ya kita ke R, mau jalan depan ya ke kita gigi D. Yang perlu kita perhatikan lagi yaitu untuk kita bisa menjalankan mobil di saat mobil masih dalam kondisi yaitu suhunya masih belum pada suhu normal, hendaknya lah kita menahan dulu, jangan kita pakai jalan. Apalagi dalam posisi mungkin beberapa hari tidak kita pakai jalan, kita harus memanasi dulu. Sekarang ini saya ada teman untuk ambil videonya, jadi lebih mudah, tidak seperti yang video sebelumnya. Jadi kita ada teman karena memang ini nanti akan saya uji coba jalan juga. Kemudian kalau sudah kalau mobil seperti ini, seperti yang kita pakai CR-V ini Gen 3, itu suhu yang biasa normal itu berada di strip setengah kurang 2 digit. Jadi kurang 2 digit dari strip setengah, 2 digit apa 3 digit itu? 3 digit. Jadi di situ kenormalannya. Kemudian setelah suhunya sudah nyampe di situ, sudah normal, baru kita mulai jalan. Oke, kita coba dengan R, mundur. Jadi selain ini kita tidak perlu melihat sini ya, kalau mau mundur ataupun mau jalan itu nggak perlu melihat sini. Jadi kita sudah ada tampilan di layar, dimana ada P, juga ada R, N, D, D2, D1, dan juga ada nanti di sebelahnya kita ada D3. Coba kita untuk mundurin dulu mobilnya. Nah, setelah kita R akan tampil seperti itu, warna hijau, jalan R, jalan ke belakang. Ya, cuma seperti itu. Kita ulang kembali, kita coba, kita injek rem dulu. Setelah kita injek rem, kita pencet pedalnya, seperti ini kondisi diinjek remnya.
kemudian kita tarik ke kondisi R. Rem kita lepas pelan-pelan, mobil matic sudah jalan sendiri walaupun kita belum injek gas. Mobil yang masih normal atau transmisinya masih bagus, tanpa kita nginjek gas, dia sudah jalan sendiri tanpa kita nginjek gas. Jadi andaikan teman-teman sobat-sobat semua mau uji coba mobil matic, mau beli, itu kita coba dengan kita pindah gigi saja, itu harus sudah bisa jalan sendiri. Kita coba mundur dulu ya, ambil arah putar. Tuh lagi remnya kok bunyi gini, ini mesti kotor ini. Ini besok kita buatkan tutorial lagi kalau begini caranya, cara membersihkannya. Oke, setelah seperti ini posisinya kita kan akan beranjak. Tanjakannya kan tinggi, tanjakannya tinggi, jalannya juga kurang bagus. Kita ambil D1, kita ambil D1 seperti itu. Kita tinggal lihat aja di sana, di layar itu kan D1. Kita injek gasnya, sudah bisa jalan. Jadi tutorial ini memang saya kasihkan buat pemula, dimana rumor-rumor yang ada bahwasannya mobil matic itu susah untuk di jalan naik turun ataupun kurang bagus katanya. Tapi kenyataan yang kita dapat seperti ini. Jadi memang ada pilihannya, yang nanjak dan jalannya susah kita ambil drive 1, jadi kita jalan di 1. Kemudian drive 1 kalau bisa ya RPM itu jangan sampai lebih dari 2 RPM, kalau bisa di bawah 2. Oke, kita lihat ya, jalannya semakin menanjak, tapi tetap kita pada posisi D1 saja, karena kita tidak bisa tarik kencang. Kalau posisinya tarik kencang, posisi seperti ini di 2 ini masih mampu, tapi karena jalannya sempit dan juga agak bergelombang, kita ambil di 1 saja. Nah, di depan ini jalannya sudah mulai melandai, kita pindah gigi ke D2. Caranya kalau mobil sudah jalan seperti ini, kita mau pindah gigi, kita tidak perlu injak rem lagi. Jadi kita tinggal tekan tombolnya ini, penggailnya, kemudian kita pindah ke gigi 2. Nah, rasanya seperti ini, lebih halus lagi mesinnya. Jadi pemilihan untuk transmisi matic itulah yang paling utama kalau kita berada di daerah pegunungan. Oke, nah kita jalannya seperti ini. Jadi di jalanan yang semi nanjak, yang agak menanjak ataupun yang agak menurun, kita pakai D2. Kemudian kalau turunnya sangat tajam, terus untuk membantu rem, guys, hampir saja, soalnya ya posisinya sudah kita klakson tapi tetap jalannya kencang. Nah, ini masih karena jalannya masih landai, kita ambil di 2. Nah, ini mulai masuk ke jalan yang menurun. Jadi jalannya menurun, kita tetap masih di posisi di 2. Fungsinya apa dari gigi ini? Ini akan membantu pengeriman kita. Jadi dengan gigi ini kita akan membantu. Nah, sekarang kita coba, karena semakin menurun jalannya, kita pakai D1. Ini juga sangat membantu, akan berasa hentakannya, membantu pengeriman. Jadi jalannya sempit seperti ini juga yang kita lalui. Jadi maklumlah kalau saya beberapa tutorial di belakang itu dalam pembersihan itu saya kerjakan sendiri. Oke, ini masih di jalan yang penurunan lumayan tajam. Kita masih tetap di posisi gigi 1, D1. Ini kita dapat jalan yang landai lagi, pelan, kita pindah lagi ke gigi D2. Dalam pemindahan ini kita harus hati-hati. Gas kita kondisikan lepas, seperti pindah gigi pada umumnya mobil-mobil yang lain. Pasti maksudnya mobil yang manual. Jadi hampir sama saja. Jadi seperti ini, kemudian gas kita lepaskan, baru kita pindah gigi. Nah, caranya seperti itu perpindahan gigi.
Kalau yang bertempat di kota, perpindahan gigi seperti ini jarang terpakai. Artinya apa? Karena jalanan di sana itu banyak yang datar, kecuali mau naik mall ambil parkir yang lantai atas gitu, baru memakai gigi 2 ataupun gigi 1. Itu perbedaannya di situ. Nah, seperti ini. Oke, sebentar lagi kita akan menggunakan drive yang D. Kegunaannya di mana dan fungsinya serta rasanya pun berbeda. Getarannya itu akan semakin berkurang. Jadi getaran yang tertinggi itu di gigi 1, D1, getaran sedangnya nanti di D2, kemudian yang D itu sudah tidak berasa ada getaran. Oke, jalanan seperti ini. Nah, walaupun agak turun seperti ini, tapi kalau jalanan sudah enak, sudah halus, kita bisa menggunakan drive D. Nah, rasanya dia juga akan lebih melencang, jalannya itu lebih cepat. Nah, seperti ini. Cuman suara mesinnya juga nggak kedengeran, kemudian rasanya lebih halus. Nah, kita kalau sudah masuk di D, perbedaannya di sini sobat. Di mobil Matic, sekedar pengetahuan juga buat pemula. Kita sudah sampai jalan utama yang menghubungkan kabupaten. Seperti ini. Kita ambil untuk lampu sein sama saja, kita tidak perlu penjelasan. Oke. Jangan, ini yang perlu diperhatikan lagi. Di saat kita barusan belok itu jangan langsung dihentak dengan genjotan gas. Kita ambil dulu sampai berasa. Jadi ini nanti kalau kita pakai D itu bisa, drive D itu kan yang betul-betul otomatis menurut saya. Jadi dia bisa naik turun RPM, naik turun, ngangkat sendiri. Kalau kurang kekuatannya dia pindah. Mungkin perpindahannya dia ke D2 gitu, ada berasa perpindahannya itu. Tapi pindah belokan, nah, seperti ini yang saya bilang tadi. Kita setelah ambil belokan, RPM jelas naik. Nah, dia ngangkat sendiri. Dia angkat sendiri. Nah, kemudian nanti kalau kita sudah dapat jalan yang datar, dia akan turun juga, ikut RPM akan turun sendiri. Nah, seperti itu. Itulah perbedaannya dari mobil transmisi otomatis dengan transmisi manual. Nah, cuman di sini saya memang memberikan tutorial sengaja, bahwasannya ada yang mengatakan bahwa mobil Matic itu dipakai di daerah pegunungan itu susah, tapi yang saya alami seperti ini, lebih mudah, sama seperti kita bawa motor Matic, dan kemungkinan di kemudian hari akan dirasakan seperti itu. Tapi dengan catatan pemilihan dari mobil Matic tersebut ada drive D, D2 dan D1. Oke sobat, mungkin dari soal transmisi Matic itu berguna bagi sobat. Bisa kasih komen di bawah di kolom komen ya, kalaupun ada kekurangan mau tanya apapun, kalau bisa saya jawab, kalau enggak mungkin bisa saya carikan informasinya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa bantu dukung channel kami biar bisa lebih maju dan bisa berkarya ataupun berkreasi yang lebih lagi. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.